Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijrah Media dimanapun berada, semoga terus tetap semangat di 10 hari terakhir ini. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama-sama tausiah singkat yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Haji Hotman Siahaan SHMKN, dengan tema 3 doa Malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Hijrah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar, hendak menaiki mimbar. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiya darajatul ula, menaiki mimbar yang pertama, beliau mengucapkan kata amin. Summa raqiya thaniyah, ketika beliau menaiki anak tangga yang kedua, kembali beliau mengucapkan kata amin. Summa raqiya thalithah, dan begitu pun ketika beliau menaiki anak tangga yang ketiga, kembali beliau mengucapkan kata amin. Setelah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berkhutbah, sahabat berkata kepada baginda Nabi, "Sami'naka taqulu amin salasa marrat." Aku mendengar engkau ya Rasulullah mengucapkan kata amin sampai 3 kali. Apa maksudnya? Maka kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma raqitu darajatal ula," ketika aku, kata Nabi, menaiki anak mimbar yang pertama, ja'ani Jibril alaihissalam, malaikat Jibril turun menjumpaiku. Kemudian sang malaikat yang mulia ini berdoa, "Saqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu." Celaka seorang hamba, rugi seorang hamba yang ia mendapati Ramadan, berada di bulan Ramadan, tapi selesai Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku menjawab amin. Kemudian ketika menaiki anak tangga yang kedua, malaikat Jibril kembali berdoa, "Saqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah." Celaka seorang hamba yang ketika ia bersama dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka, namun keberadaan orang tuanya itu
tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku pun menjawab amin. Dan malaikat Jibril kembali berdoa, Saqiya abdun dzukirta indahu walam yusalli alaik. Celaka seorang hamba ketika namamu disebutkan di hadapannya, ketika nama Nabi SAW diucapkan di hadapannya, falam yusalli alaik, namun dia tidak bersolawat kepadamu, maka kembali aku pun mengucapkan amin. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Sahabat Hijrah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 doa keburukan yang diaminkan oleh Rasulullah SAW sesungguhnya menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah malaikat Jibril memandang orang yang ketika Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan satu kerugian. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam hadisnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh keimanan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka rugi seorang hamba yang dia mendapati bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Quran menegaskan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan kualitas ketakwaan itu untuk menjadikan dirinya hari demi hari menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasannya kepada orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum mereka, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Maka sahabat Hijrah Media yang dimuliakan Allah, penuhilah hari-hari kita di bulan Ramadan ini untuk semakin giat kita melakukan aktivitas ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahkan menjadikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan beribadah semakin gencar dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita berharap menjumpai bulan
Ramadan, malam yang mulia ini, yaitu malam Lailatul Qadar, sehingga orang yang mendapati malam Lailatul Qadar ini niscaya kehidupannya akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Doa keburukan kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba, rugi seorang hamba yang ketika kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka hidup bersama dengannya, tapi keberadaan orang tuanya tidak menyebabkan ia masuk di dalam surga. Wa iyadu billah. Sahabat Hijrah Media dimuliakan Allah, sungguh berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban bagi seorang mukmin. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah bahkan menegaskan kepada kita hamba-hambanya untuk menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Rabb yang tidak boleh kita mempersekutukan segala sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, dan hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua. Pada ayat yang lain di dalam surat Luqman, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa wasainal insana biwalidayhi, hendaklah dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, sampai digambarkan di dalam Al-Quran seorang ibu bersusah payah bahkan mengandung anaknya. Bahkan wa fisaluhu fi amain, ketika lahir pun selama 2 tahun diasuh sampai disapihnya sang anak. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan Allah tegaskan, karenanya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Subhanallah. Maka menyesallah, rugilah seorang hamba yang ketika kedua orang tuanya ada, namun tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Padahal Nabi bersabda, Al-Jannah tahta aqdamul ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Doa keburukan dari malaikat Jibril yang ketiga yang diaminkan oleh baginda Nabi SAW adalah syaqiya abdun, celaka seorang hamba, dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Celaka seorang hamba yang ketika namamu disebutkan di hadapanmu, ketika namamu disebutkan di hadapannya, walam yusalli alaik, tapi ia tidak berselawat kepadamu. Nabi kemudian menjawab amin. Sahabat Hijrah Media yang dimuliakan Allah, berselawat kepada Nabi adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu kewajiban
bagi kita orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi SAW menegaskan orang yang ketika nama Nabi SAW diucapkan di hadapannya, ia tidak berselawat, maka orang itu dikatakan sebagai orang yang bakhil. Nabi menegaskan, al-bakhil alladzina dzukirta indahu falam yusalli alaik. Orang yang bakhil itu adalah ketika nama engkau ya Rasulullah disebutkan di hadapannya tapi ia tidak berselawat kepada. Oleh karenanya berselawatlah kepada Nabi. Karena seorang yang menjawab salam kepada Nabi 1 dibalas dengan 10. Sahabat Hijrah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 doa keburukan dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, mereka yang celaka ketika di bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka seorang hamba yang ketika kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka hidup bersamanya, tapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Serta celaka seorang hamba ketika nama Nabi SAW diucapkan di hadapannya, tapi dia tidak menjawab salam kepada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita terhindar dari doa malaikat Jibril tentang 3 keburukan orang yang mendapatkan kerugian karena 3 hal tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.